Ketegangan politik dan keamanan kembali meningkat di Lebanon setelah pemerintah negara itu mengesahkan rencana yang didukung Amerika Serikat untuk melucuti senjata kelompok Hizbullah. Keputusan itu menuai reaksi keras, termasuk dari Iran yang selama ini dikenal sebagai sekutu utama kelompok bersenjata tersebut. Iya, posisi Lebanon dan Iran berbeda terkait masa depan senjata Hizbullah. Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan sikap tegasnya saat bertemu dengan Ali Larijani, Sekretaris Badan Keamanan Tertinggi Iran yang sedang berkunjung ke Beirut. Dalam pertemuan itu, Joseph Aoun mengatakan tidak ada kelompok di Lebanon yang diizinkan memiliki senjata atau mengandalkan dukungan asing kecuali negara. Menurutnya, hanya lembaga resmi negara yang berhak memegang senjata, dan campur tangan asing dalam urusan internal Lebanon harus dihindari. Meski begitu, Joseph Aoun menyatakan Lebanon tetap terbuka untuk bekerja sama dengan Iran, namun harus dalam kerangka saling menghormati dan menjaga kedaulatan nasional. Di lain sisi, di dalam negeri Lebanon perdebatan juga semakin panas. 4 menteri dari blok politik Syiah termasuk dari Hizbullah dan Partai Sekutu Amal memilih keluar dari rapat kabinet pada Kamis 7 Agustus 2025 sebagai bentuk protes terhadap rencana pelucutan senjata tersebut. Seorang anggota parlemen independen, Fadim Maki, mengaku telah berupaya menjadi penengah, namun gagal menyatukan pandangan semua pihak. Meski terjadi penolakan, mayoritas anggota kabinet tetap mengesahkan serangkaian tujuan yang diajukan utusan AS Tom Barak. Di dalamnya termasuk penghapusan bertahap semua kelompok bersenjata non-pemerintah, penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan, penghentian serangan udara Israel, pembebasan tahanan Lebanon di Israel, serta penetapan batas wilayah yang masih dipersengketakan. Menanggapi hal itu, Larijani menyebut Republik Islam Iran menghormati keputusan yang diambil pemerintah Lebanon selama itu dibicarakan bersama dengan kelompok perlawanan merujuk pada Hizbullah. Ia menegaskan Iran tidak membawa rencana khusus ke Lebanon dan justru menuduh Amerika Serikat sebagai pihak yang mendikte agenda dan tenggat waktu. Larijani memperingatkan agar Lebanon tidak salah mengidentifikasi siapa musuh dan siapa kawan. Menurutnya, musuh Lebanon adalah Israel, sementara kelompok perlawanan seperti Hizbullah adalah kawan yang harus dihargai. Senada, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghai juga menyebut Iran mengakui hak asasi Lebanon untuk membela diri dan melawan Israel. Namun menurutnya, pelaksanaan hak itu akan mustahil tanpa kemampuan militer dan persenjataan. حق ذاتی لبنان برای دفاع از خودش، برای مقاومت در برابر تعدیات رژیم صهیونیستی رو به رسمیت میشناسیم. این یک حق ذاتی است برای هر کشوری من جمله لبنان برای اینکه بتواند از خودش دفاع بکنه در برابر تجاوز و دستاندازی رژیم صهیونیستی و قاعدتاً اعمال این حق ذاتی بدون برخورداری از توان نظامی و سلاح ممکن نیست. معتقدیم که تصمیم گیری در خصوص این موضوعات شأن داخلی لبنان هست. Hizbullah sendiri telah berulang kali menolak seruan untuk menyerahkan senjata, bahkan setelah perang besar dengan Israel tahun 2024 yang menewaskan sebagian besar pemimpinnya. Iya, Hizbullah menegaskan tidak akan menyerahkan senjatanya sampai Israel mundur dari 5 bukit yang mereka duduki dan menghentikan serangan udara harian yang telah menewaskan ratusan orang yang mayoritas anggota Hizbullah. Kelompok itu pertama kali memulai serangan ke Israel pada Oktober 2023 untuk mendukung Hamas di Gaza yang memicu rentetan pertempuran hingga ke perbatasan selatan Lebanon.